Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat Sobat Pramitas. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali saya, Kinta Sekar Langit, mendapatkan kesempatan untuk memandu acara Healthy Talk pada siang hari ini bersama dengan Pramita Lab yang bertemakan Happy and Healthy Gaya Kita-Kita. Telah hadir bersama kita semua, Dr. Yuliana. Selamat siang, Dokter. Selamat siang, Kintan. Apa Selamat kabar? siang dokter, Alhamdulillah kabar Hmm. baik. Saya ingatkan untuk sahabat Pramita semua, sebelum kita mulai acara Healthy Talk pada siang hari ini, jangan lupa untuk ikutin acara Healthy Talk pada siang hari ini sampai dengan selesai. Kenapa? Karena nanti di penghujung acara akan ada tiga sahabat Pramita terpilih yang akan memenangkan door prize berupa tiga buah e-money sebesar Rp100.000 dan juga voucher pemeriksaan kesehatan senilai Rp250.000. Caranya mudah sekali, sahabat Pramita cukup follow Instagram pramitalab.id dan mengikuti acara Healthy Talk pada siang hari ini sampai dengan selesai untuk memperoleh ilmu yang luar biasa juga tentunya. Baik, Dokter Yuliana, ini pasti banyak sahabat Pramita yang belum familiar dengan Dokter Yuliana ya. Jadi Yuliana ini merupakan lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti. Saat ini berprofesi sebagai dokter pelayanan medis di Pramita Lab cabang Cirebon, Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 95. Betul ya dokter ya? Iya, betul, Kintan. Baik dokter, ini sebelum kita mulai acara Healthy Talk pada siang hari ini, sebelum kita bincang-bincang sehat yang juga seru tentunya karena harus happy dan juga healthy ya dok ya. Ya, Kita simak video berikut ini. Hai sahabat Pramita, merayakan 35 tahun anniversary Laboratorium Klinik Pramita, manfaatkan penawaran spesial berbagai paket medical check up sesuai kebutuhan sahabat Pramita, diskon sampai dengan 35%. Mulai 3 sampai dengan 12 Oktober 2022. Registrasi melalui Pramita Mobile atau kunjungi Laboratorium Klinik Pramita terdekat. Info WA Sapa Pramita 0888 0305 7700. Love your life because health is very fun. Baik, terima kasih sahabat Pramita yang masih bergabung di acara Healthy Talk pada siang hari ini. Kita akan mulai bincang-bincang sehat dengan Dokter Yuliana nih dok. Dokter, tema Healthy Talk kita pada siang hari ini adalah Happy and Healthy Gaya Kita-Kita nih dok. Sebelum iya, kita mulai, hidup yang healthy, hidup yang sehat itu sebenarnya hidup yang seperti apa sih dokter? ya. Terima kasih, Kintan, buat kesempatannya ya. Kita langsung mulai aja ya. Kalau hidup sehat, sebenarnya itu lebih merupakan pola kebiasaan kita sehari-hari ya, Kintan. Jadi hidup sehat ini tidak bisa hanya cuma satu dua kali, tetapi merupakan eh, pola hidup yang konsisten. Jadi kebiasaan kita, hidup kita sehari-hari, bagaimana kita mengelola hidup kita untuk menjadi lebih baik di kemudian hari. Lalu yang dinamakan dengan pola hidup sehat, tentu saja banyak faktor-faktor yang ini yang berkaitan, terutama dari sehat secara fisik, secara sehat secara mental juga. Jadi bagaimana kita melakukan aktivitas fisik kita, bagaimana kita melakukan mengatur pola makan kita, asupan makan kita dan sebagainya. Tentunya cara mengatur hidup sehat ini yang pertama kita bisa dalam mengontrol berat badan ya, tentunya ya Kintan ya. Dalam mengontrol berat badan ini biasanya dipengaruhi oleh asupan-asupan makanan kita sehari-hari. Bagaimana kita menjaga gizi seimbang dalam makanan kita, apa yang kita makan, apa yang kita tidak boleh makan, tentunya berpengaruh juga. Lalu selanjutnya selain mengendalikan berat badan kita, selanjutnya juga kita bisa mengatur dari pola aktivitas atau kegiatan olahraga kita ya Kintan ya. Dari pola olahraga ini yang dianjurkan sih sebaiknya setiap hari melakukan kegiatan olahraga biarpun hanya sebentar ya, hanya sekitar 15 sampai 30 menit. Jadi tidak perlu lama-lama sebenarnya untuk melakukan olahraga ini. Jadi dalam olahraga ini mengembalikan fisik kita juga supaya lebih bugar dan supaya juga lebih semangat untuk untuk melakukan kegiatan kita berikutnya. Lalu selain pola olahraga, selanjutnya juga kita harus mengelola stresor kita ya, Kintan ya. Jadi stres-stres yang kita terima, tentu saja dalam kehidupan kita tidak terlepas dari stres ya, Mbak ya.
Jadi stres yang kita terima baik dari pekerjaan maupun dari lingkungan, dari sekolah dan sebagainya harus kita kelola dengan baik. Salah satu untuk mengelola stres juga bisa dengan berolahraga juga. Jadi menghilangkan kepenatan, kelelahan juga bisa dengan berolahraga. Lalu selain itu dari stres juga kita bisa mengolahnya dengan bersosialisasi ya. Dengan bersosialisasi biasanya kita bisa mengurai stres-stres kita itu jadi kita menjadi lebih rileks dan sebagainya. Lalu dan tentunya untuk hidup sehat ini, pola hidup sehat ini juga tidak bisa dilakukan satu kali, tetapi harus secara terus-menerus ya, secara terus-menerus dan juga konsisten, karena yang kita harapkan dari pola hidup sehat ini justru kan jangka panjangnya ya untuk ke depannya. Pada akhirnya kan kita ingin kita ingin mendapatkan pola hidup kita yang lebih baik di kemudian hari. Tentunya juga mencegah terjadinya berbagai macam penyakit kalau misalnya kita sudah beranjak usia yang lebih lanjut. Salah satunya juga untuk mencegah penyakit kita juga perlu melakukan salah satunya untuk melakukan medical check up juga. Jadi untuk kegiatan untuk mencegah hal-hal yang penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan di kemudian hari. Seperti itu, Kintan. Baik, dokter. Dok, tadi sudah dijelaskan bahwasannya dengan kita menjalani gaya hidup dan pola hidup yang sehat, pastinya kita jadi lebih happy ya, dok ya, lebih Iya, enjoy betul, dalam seperti itu. menjalani kehidupan. Baik, Iya, dok, ini karena temanya adalah happy and healthy gaya kita nih gaya millennials nih, dok. Bahasa iya, kerennya sih gaya iya. millennials sekarang itu lagi tren banget adalah ngopi, ngafe, nongkrong di Mm-mm. kafe sambil minum kopi sambil Iya. beli boba, Thai tea, minuman-minuman manis dan makanan manis. Sebetulnya efeknya atau pengaruhnya terhadap kesehatan dengan mengkonsumsi makanan minuman manis yang sering itu apa sih, Dok? Ya. Memang sih zaman sekarang lagi booming ya kalau kita ngafe, ngobrol-ngobrol sebentar, ketemuan, meeting dan sebagainya. Pasti itu rata-rata kebanyakan dari kita sekarang cari-cari kafe-kafe enak ya, terutama kafe yang bisa buat foto-foto dan sebagainya, terutama anak-anak milenial ya. Sebenarnya nggak semuanya ada buruk, tidak semuanya buruk ya. Tentu ada manfaatnya juga, terutama dari kopi dan sebagainya. Kalau tapi yang pengaruh besar seperti ini, kalau misalnya kopi, biasanya kan kita tidak hanya kopi murni tuh. Kalau yang kita minum ya, tapi banyak yang malah mengandung perasanya. Jadi kandungan kopinya malah cuma sedikit ya. Jadi yang banyaknya ini kandungannya dari gulanya. Dari gulanya juga perasa makanan dan sebagainya. Juga banyak tambahan-tambahan dari bahan olahan makanannya. Nah, sebenarnya kandungan dari gulanya ini yang kurang baik ya. Kandungan dari gulanya ini yang bisa menyebabkan kita faktor risiko untuk penyakit metabolik ke depannya itu lebih tinggi. Apalagi dari Thai tea, dari seperti yang tadi kita bilang boba ya, itu kan semua mengandung makanan olahan ya Kintan ya. Makanan olahan tentunya banyak penambahan bahan-bahan kimianya juga, walaupun masih dalam batas-batas yang diizinkan ya. Tapi kalau kita terus-menerus keseringan makan seperti ini juga tentu tidak baik untuk kedepannya. Seperti itu, Kintan. Baik, Dok. Jadi sebetulnya konsumsi makanan minuman manis ini cukup berpengaruh ya, Dok ya, Iya terhadap betul. kesehatan kita ya. Iya betul. Kalau dari kopinya sendiri barangkali ya kalau cuman kopi hitam barangkali kalau yang tidak cocok bisa merasakan debar-debar dan lainnya. Tapi nanti itu kan akan sesaat aja sih gejalanya ya. Ada juga manfaat-manfaat kopi lainnya seperti kalau manfaat kopi ini bisa meningkatkan apa namanya apa namanya semangat kita juga gitu ya. Tapi yang lebih berpengaruh ini kalau kopi tuh ada campurannya tuh. Kebanyakan yang 3 in 1 lah, yang atau ada perasa lainnya. Nah, ini yang tidak dianjurkan seperti itu. Baik, Dok. Iya betul, Dok. Karena kopi-kopi zaman sekarang itu macamnya banyak ya, dokter ya, ternyata. Ya. Mm. Baik, Dok, selain tren minum-minuman manis dan makanan manis, boba, kopi, Thai tea, dan lain-lain, ada tren yang lagi in juga nih, Dok, di Ya. kalangan millennials. Bahkan nggak cuma millennials, tapi juga ke masyarakat-masyarakat yang umurnya itu sudah agak dewasa gitu ya, Dok ya, bukan lagi millennials gitu. Itu Iya, juga banyak bagaimana yang Kintan? ikut-ikutan nih, Dok, tren ini. Mm-mm. Tren nge-vape, Dok. Oh iya. Iya, Mm-mm. sebetulnya nge-vape ini kan banyak yang bilang, oh vape lebih low risk dibandingkan rokok gitu. Tapi sebetulnya pengaruh vape terhadap kesehatan itu bagaimana sih, dokter? Oh iya. Jadi gini ya, kalau untuk vape banyak yang salah persepsi ya. Banyak yang salah persepsi seperti ini. Banyak orang-orang yang
Misal saya tanyakan Bapak atau Ibu merokok atau tidak gitu ya. Mereka jawabannya tuh, oh saya sudah stop merokok, sudah tidak merokok. Palingan saya dengan vape aja gitu ya. Padahal sih ini untuk efek itu tidak berbeda ya dengan rokok konvensional biasa. Malah faktor resikonya lebih tinggi. Kenapa? Karena dengan vape ini kandungan nikotinnya ini lebih banyak yang terhirup ke kita. Paparannya itu lebih banyak karena dia sistemnya ini kan ada alatnya ya Kintan ya. Jadi alatnya ini tekanannya agak tinggi gitu. Jadi kalau ditiup, jadi paparan nikotinnya itu ke paparan tubuh kita, apalagi ke paru-parunya itu lebih banyak ya dari nikotinnya tersebut gitu. Dan lagi vape itu mungkin ada tambahan-tambahan saat perasanya ya. Saat perasa ya, kalau untuk ditambahkan di bahan makanan sih sepertinya tidak masalah. Tapi kan masalahnya ini dihirup ya. Bahan-bahan itu yang berpengaruh buruk untuk kesehatan paru-paru kita. Itu di sekarang ini terkenal dengan kalau vape itu terkenal dengan efeknya itu yang popcorn lungs ya, Kintan ya. Jadi paru-paru kita itu mengalami kerusakan di saluran nafas paling kecilnya, di gelembung udara paling kecilnya. Jadi biasanya sih pasiennya akan merasakan batuk yang kering, lalu sesak nafas seperti itu, Kintan. Baik, Dok. Jadi sebetulnya tren vape ini tidak serta-merta kita bisa bilang lebih baik dibandingkan rokok Iya, biasa ya, Dokter ya. iya. Kalau lebih baik sih enggak, tapi malah efeknya tuh sebenarnya lebih paparan nikotinnya lebih banyak ya kalau dengan vape ini ya, karena dengan bantuan alat sih kalau dia. Itu. Baik, dokter. Selain tren nih, dok, ada juga pola hidup, gaya hidup milenial sekarang yang rata-rata kayaknya semuanya juga mengalami, sahabat Pramita yang sedang menonton acara Healthy Talk pada siang hari ini juga pasti Ya. sering melakukannya, yaitu kebiasaan lembur dan begadang nih, dok. Begadangnya Oh ini sih, iya, dok. iya. Serajin banget begadang, tiap hari Mm-mm. begadang, begadang mulu nih, dok. Tapi mereka lupa sebetulnya begadang itu kan ada efek terhadap kesehatannya ya, dok ya. Boleh Iya, dijelaskan, betul dokter? sekali Mbak Kintan. Ya, kalau bergadang ya, bergadang ini kan berarti kan mengurangi kualitas istirahat kita ya, mengurangi kualitas tidur kita. Jadi dalam satu hari ini kita sudah lelah ya, dari segi fisik jasmani sudah lelah di pekerjaan ataupun di kuliah, kita perlu istirahat ya, Kintan ya. Jadi dalam satu hari misalnya kita perlu istirahat minimal lah 6 sampai 8 jam tidur ya. Tapi jam tidur yang kita harus gunakan istirahat ini kita nggak gunakan sebaik mungkin. Nah, mungkin bergadang dengan ngobrol dan lainnya sampai pagi. Jadi kualitas tidur kita ini cuman mungkin 1 atau 2 jam gitu ya. Otomatis apa namanya kelelahan kita ini tidak bisa dikembalikan seperti semula. Harusnya kita bisa mericas lagi energi kita. Tapi ini tidak. Jadi besok paginya nih kemungkinannya kita akan kembali tidak bergairah, kembali lemas, kembali tidak bisa berkonsentrasi dalam pekerjaan. Itu sih biasanya yang mempengaruhi secara langsung. Lalu secara jangka panjangnya juga ditakutkan karena kurangnya istirahat, stres yang tinggi, ke depannya ditakutkan akan timbul penyakit-penyakit seperti hipertensi dan lain sebagainya. Juga penyakit-penyakit diabetes juga kalau begadang itu kan mempengaruhi kinerja insulin juga ya Mbak Kintan ya. Jadi bisa mempengaruhi, jadi dalam jangka panjangnya ditakutkan tuh seperti itu. Baik, dokter. Jadi sebetulnya begadang juga nggak baik ya, dok ya, untuk kesehatan. Iya, Apalagi begadang yang dilakukan secara terus-menerus ya, dok ya. iya betul. Jadi sahabat Pramita, jangan sering-sering begadang. Karena selain dokter Yuliana, udah diingatkan juga sama Roma Irama ya, dokter ya. Kalau begadang, Iya, jangan begadang gitu. Hai sahabat Pramita, merayakan 35 tahun anniversary Laboratorium Klinik Pramita, manfaatkan penawaran spesial berbagai paket medical check up sesuai kebutuhan sahabat Pramita, diskon sampai dengan 35%. Mulai 3 sampai dengan 12 Oktober 2022. Registrasi melalui Pramita Mobile atau kunjungi Laboratorium Klinik Pramita terdekat. Info WA Sapa Pramita 0888 0305 7700. Love your life because health is very fun. Baik, terima kasih bagi sahabat Pramita yang masih bergabung di acara Healthy Talk pada siang hari ini. Mohon maaf karena tadi sempat terputus. Bagi sahabat Pramita yang baru saja bergabung, saya ucapkan selamat datang, salam sehat untuk sahabat Pramita semuanya. Baik, sahabat Pramita tadi sudah sampai di pertanyaan terkait
apa saja hal yang dapat menunjang pola hidup sehat? Dan tadi sudah sempat disampaikan oleh Dokter Yuliana bahwasannya medical check up juga penting untuk dilakukan sebagai penunjang pola hidup sehat. Dok, boleh dijelaskan sedikit sepenting apa sih dok medical check up untuk dilakukan oleh anak-anak muda? Ya, kalau untuk anak-anak muda ya Kintan ya, medical check up itu penting sedini mungkin karena medical check up ini kan tujuannya untuk pencegahan ya Kintan ya, bukan untuk mengobati. Jadi semakin dini semakin bagus untuk dilakukan ya. Jadi kita bisa tahu apa-apa aja yang harus kita cegah, apa-apa aja yang harus kita hindari, apa-apa aja yang harus kita perbaiki. Jadi untuk memperoleh kualitas kehidupan kita yang lebih baik ya untuk kedepannya. Jadi saat kita tua, kita bisa lebih tetap bugar, bisa lebih tetap terjauh lah dari penyakit-penyakit kronis yang bisa bermunculan gitu. Begitu, Kintan. Baik, jadi medical check up ini sebetulnya sebagai usaha preventif untuk menanggulangi atau mencegah penyakit-penyakit beresiko di masa yang akan datang ya dok ya? Iya, jadi bisa kita atasi mulai dari sekarang ya. Kalau misalnya kita ada, apalagi kalau kita ada faktor resiko dari keluarga dan sebagainya, nah itu harus dilakukan sejak dini, Kintan. Misal dari keluarga kita ada diabetes atau hipertensi atau gangguan jantung atau penyakit ginjal, nah kita bisa melakukan medical check up juga sesuai dengan kebutuhan seperti itu. Jadi untuk kedepannya kita tidak perlu merasa khawatir ya, Kintan ya. Lalu juga kita bisa mencegah kalau misalnya seseorang ada faktor resiko dengan diabetes, tentunya kan lebih berpotensi untuk terkena diabetes kan ya. Nah, jadi kita bisa membatasi dari segi asupan, dari segi olahraga dan sebagainya. Jadi intinya untuk mengurangi resiko terkena penyakit kronik di kemudian hari untuk memperbaiki juga kualitas hidup kita. Seperti itu, Kintan. Baik dokter, terima kasih banyak atas penjelasannya. Ini obrolan sehat kita seru banget ya dok ya. Ini ternyata banyak juga sahabat Pramita yang mulai bertanya nih dok di kolom komentar. Jadi buat sahabat Pramita yang mungkin baru saja bergabung, ingin bertanya terkait pengalaman sehat, terkait pemeriksaan kesehatan, boleh dituliskan pertanyaannya di kolom komentar di bawah. Dan sebelum kita masuk nih Dokter Yuliana ke sesi tanya jawab dengan sahabat Pramita semua, mari kita saksikan video singkat berikut ini. Hai sahabat Pramita, merayakan 35 tahun anniversary Laboratorium Klinik Pramita, manfaatkan penawaran spesial berbagai paket medical check up sesuai kebutuhan sahabat Pramita, diskon sampai dengan 35%. Mulai 3 sampai dengan 12 Oktober 2022. Registrasi melalui Pramita Mobile atau kunjungi Laboratorium Klinik Pramita terdekat. Info WA Sapa Pramita 0888 0305 7700. Love your life because health is very fun. Baik, terima kasih untuk sahabat Pramita yang masih bergabung di acara Healthy Talk pada siang hari ini. Siapa yang udah gak sabar buat pertanyaannya dijawab sama Dokter Yuli? Harap bersabar sebentar karena seperti yang tadi video yang sahabat Pramita semua simak, ada promo pemeriksaan kesehatan di Pramita Lab dalam rangka merayakan hari ulang tahun Pramita yang ke-35. Jadi tadi sudah disampaikan Dokter Yuli betapa pentingnya melakukan medical check up, baik itu yang sudah berumur ataupun anak-anak muda nih sebagai usaha preventif ya, pencegahan terhadap resiko penyakit yang lebih berbahaya nantinya. Ada promo diskon 35% untuk pemeriksaan medical check up dan juga diskon 25% untuk seluruh pemeriksaan kesehatan di Pramita Lab di seluruh Indonesia. Promo ini berlaku selama dari tanggal 3 Oktober sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022. Jadi masih ada waktu untuk sahabat Pramita semua datang ke Pramita Lab terdekat atau sahabat Pramita juga bisa booking lewat aplikasi Pramita Lab untuk promo-promo hari ulang tahun Pramita ke-35. Nanti untuk informasi selanjutnya sahabat Pramita bisa menghubungi Sapa Pramita di nomor 0888 0305 7700 atau dapat mengunjungi Pramita Lab terdekat. Baik Dokter Yolena, ini sudah sangat banyak pertanyaan yang masuk di IG Live kita pada hari ini. Kita langsung saja saya bacakan untuk pertanyaan yang pertama ya dokter ya. Udah Ya, siap menjawab dokter? Ya, mudah-mudahan siap. Oke. Baik, dok, ini ada pertanyaan pertama dari Dede Harjati, dok. Apakah ada hubungan antara besarnya lingkar pinggang dengan kesehatan seseorang, dok? Dan bisakah itu menjadi indikator kesehatan? Boleh dijawab, dokter?
Ya, terima kasih dengan Mbak Dede ya untuk pertanyaannya. Saya akan coba jawab. Ini kalau mengukur lingkar pinggang ya biasa digunakan memang untuk indikatornya, tapi bukan merupakan indikator mutlak ya. Jadi indikator untuk kesehatan ini ada bermacam-macam juga dari berat badan, tinggi badan, nanti diukur indeks massa tubuhnya dan sebagainya. Lalu lingkar pinggang juga merupakan salah satu indikatornya juga ya, karena mungkin dari lingkar perut, biasa lemak di perut itu, kulit di bawah perut itu banyak menyimpan lemak, jadi bisa mengganggu kinerja dari insulin dan sebagainya. Nah, itu bisa menjadikan salah satu indikator untuk kesehatan juga, tapi bukan mutlak karena faktor yang lainnya pun banyak untuk yang merupakan indikator untuk kesehatan kita. Gitu, begitu sih, Kintan. Baik dok, terima kasih. Semoga ini cukup menjawab ya, Dede Harjati, jawaban dari dokter Liliana. Baik, dok kita lanjut ke pertanyaan kedua nih dok. Ada Ya. dari @sicilia.amel. Bagaimana dok cara kita mematahkan stigma bahwa suplemen vitamin saja cukup dikonsumsi buat nutrisi gizi sehari-hari nih dok? Hmm. Ya, kalau untuk stigma ya sebenarnya gini, kalau untuk suplemen vitamin ya sebenarnya sih kalau misalnya asupan kita baik, maksudnya nutrisi kita baik, makannya teratur ya, 4 sehat 5 sempurna gitu ya. Sebenarnya suplemen vitamin sih tidak diperlukan sebenarnya. Jadi bisa dari bahan-bahan yang alami aja. Lalu banyak orang juga mungkin ada diet-diet tertentu ya yang tidak makan tapi biar bugar tetap harus minum suplemen vitamin seperti itu ya. Itu sih tidak masalah sih sebenarnya. Kalau untuk mematahkan stigma ini sebenarnya kembali ke pribadi masing-masing sih. Jadi perlu apa namanya pengarahan-pengarahan tertentu sih ya. Nanti boleh apa namanya pengarahan secara pribadi. Kalau misalnya suplemen itu tidak selamanya baik gitu ya, tapi memang diperbolehkan asal suplemen itu juga tidak tidak merupakan suatu keharusan. Jadi yang penting asal asupan gizi kita cukup dari makan makanan alami yang kita makan sehari-hari, sebenarnya suplemen itu tidak diperlukan. Tapi kalau misalnya kita kurang untuk asupan kita, nah suplemen itu tentu saja dibutuhkan sih, Kintan gitu. Baik dokter, terima kasih baik. Jadi sebetulnya konsumsi suplemen, vitamin itu tetap dibutuhkan, tapi kembali lagi sesuai dengan kebutuhan masing-masing ya dok ya, Iya, kebutuhan sesuai dengan masing-masing. kebutuhan pribadi ya masing-masing ya. Betul. Baik, dokter kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya dokter ya. Masih Boleh. masih siap menjawab dok? Iya, silakan, silakan. Baik, dokter, ini ada pertanyaan dari @bubu_azza. Dok, apakah benar makan makanan sayur mayur lebih baik dibandingkan daging-dagingan ya, dok? Itu apa benar, dok? Itu kenapa? Sebenarnya sih harus seimbang ya antara sayur mayur juga baik, daging-dagingan juga baik, gak selamanya buruk ya. Jadi sebenarnya sih yang baik tuh yang seimbang. Jadi sayur mayur juga diperlukan untuk apa? Sayur mayur diperlukan kan untuk pencernaan dan sebagainya. Kalau misalnya daging-dagingan itu kan sebagai sumber protein ya, tentu saja diperlukan untuk tubuh, untuk daya tahan tubuh dan sebagainya. Asal segala sesuatu itu tidak berlebihan ya Kintan ya. Jadi sesuai porsinya lah kan makanya ada menu sehat itu menu yang seimbang asupan gizi yang seimbang yang terdiri dari 4 sehat 5 sempurna jadi semua saling melengkapi tidak ada salah satu yang lebih baik tidak ada salah satu yang lebih buruk gitu ya cuman kalau misalnya kita sudah ada misal penyakit tertentu misalnya ada penyakit ginjal tentunya kita tidak boleh memakan protein terlalu berlebihan lalu misalnya kita high kolesterol tentunya juga kita harus batasi asupan dari kolesterol kita seperti itu Kintan. Baik, dokter. Terima kasih banyak. Jadi sebetulnya tetap harus seimbang ya, dok ya, baik itu Ya. sayur maupun daging gitu ya, dok ya. Iya, karena semua diperlukan oleh tubuh kita ya. Makanya ada slogan yang 4 sehat 5 sempurna itu. Jadi saling tolong menolong lah itu di dalam tubuh kita ya istilahnya seperti itu. Asal tidak berlebihan semuanya. Asal kita batasi kalau misalnya kita eh seperti yang tadi ya sudah ada kolesterol dan lain sebagainya atau asam urat. Nah, itu yang kita perlu pilih-pilih tuh apa yang cocok buat kita gitu. Baik, dokter. Terima kasih. Dok, ini ada pertanyaan selanjutnya dari @harisunan_belaidi. Dok, saya IRT, suka sekali cuma mencuci, memasak, dan mengepel. Tapi ketika MCU, ketika medical check up, sering terdeteksi osteoporosis. Dan apakah itu bukan olahraga, dok? Maksudnya kegiatan mencuci dan sebagainya itu. Kalau untuk olahraga IRT, kapan ya, dok, olahraganya? Oh iya, terima kasih ya.
mungkin Bapak Heri Sunan ya. Jadi gini, kalau kegiatan rumah tangga itu memang si lelah ya. Jadi mungkin diasumsikan lelah itu dengan olahraga ya. Tapi sebenarnya kegiatan olahraga, kegiatan rumah tangga itu seperti mencuci, mengepel itu berbeda ya dengan olahraga ya. Karena aktivitasnya berbeda. Contoh saja nyapu ya. Kalau orang sudah berlanjut umur, pegang gagang sapu itu mungkin tidak boleh terlalu lama. Karena apa? Karena mungkin tangannya bisa kebas-kebas gitu ya. Lalu mencuci juga sama. Banyak orang kalau sudah berlanjut usia itu terkena air dingin, kaki atau apa malah bisa menimbulkan keluhan-keluhan tertentu ya, keluhan tangan, keluhan kaki, mungkin ada eh, apa namanya kena air dingin dan lainnya mungkin tidak tahan seperti itu. Jadi berbeda kegiatan, memang sama-sama capek, sama-sama lelah, mungkin sama-sama mengeluarkan keringat ya, tapi berbeda aktivitasnya, berbeda otot-otot yang digerakkannya. Jadi kalau olahraga ini kan kita fokus menggerakkan seluruh otot ya biasanya, walaupun cuma hanya jalan sekeliling atau gerak-gerak sedikit, tapi itu otot yang bekerja. Tapi kalau kegiatan rumah tangga itu sebenarnya gerakannya yang berbeda. Lalu kalau mengenai osteoporosis itu biasanya karena kandungan kalsiumnya ya yang berkurang ya dengan meningkatnya usia. Dari banyaknya mungkin kalau IRT wanita ya dengan banyaknya melahirkan, menyusui itu juga bisa berpengaruh. Lalu kurangnya kegiatan seperti vitamin D dan sebagainya dan di jangka panjangnya ini bisa menyebabkan osteoporosis. Jadi kalau osteoporosis ini tidak apa namanya tidak semata-mata berhubungan dengan kegiatan seperti cuci pel dan sebagainya. Seperti itu. Mudah-mudahan menjawab ya. Baik, dokter. Ini sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan yang lainnya nih, dok. Kintan ada pertanyaan juga nih, dok. Sebetulnya terkait medical check up, itu sebetulnya kapan sih, dok, harus dilakukan medical check up itu, dok? Oh ya, kalau untuk medical check up yang baik untuk dilakukan ya sebenarnya kintannya itu sedini mungkin ya. Jadi kalau tanya saya kapan yang baiknya ya barangkali sekarang ya, yang waktu yang tepat ya. Jadi kita tidak pernah akan menemukan waktu yang tepat kalau kita nanti tunggu apa tunggu mungkin ada bergejala dan lainnya ya pasti tidak mungkin karena medical check up itu tujuannya untuk preventif ya. Jadi mengetahui sejak dini. Jadi waktu yang tepat ya kalau menurut saya itu sekarang untuk melakukan medical check up ya. Apalagi sekarang banyak promo ya Kintan ya. Betul, Gitu. dokter. Jadi Iya. sekarang itu waktu yang tepat untuk melakukan medical check up ya. Jadi bisa kita kalau kita sudah tahu dari sekarang kita bisa atasi mulai dari sekarang juga. Jadi kita tujuannya sih untuk menghindari terjadinya penyakit kronik ya di kemudian hari. Untuk menghindari kematian dini ya. Tentunya kita tidak mau kan kalau misalnya kematian dini itu menghampiri kita seperti itu. Baik, dok. Dokter masih lanjut pertanyaan dari Kintan juga nih, dok. Dok, kita sempat lihat di flyernya tadi di video promosi ada medical check up pranikah. Sebetulnya sepenting apa sih, dok, medical check up pranikah bagi pasangan-pasangan muda terutama ini kan pasti banyak sahabat Pramita yang juga masih milenial-milenial ya, dok ya. Oh Ada yang iya. sedang merencanakan pernikahan juga mungkin. Mm-mm. Sepenting apa sih, dok, medical check up pranikah bagi pasangan Sebenarnya muda? medical check up ini untuk medical check up pranikah ini tujuannya sih untuk sebelum pernikahan supaya kedua pasangan ini sebenarnya supaya ada rasa saling percaya ya. Jadi tidak ada saling menyalahkan di kemudian hari apabila terjadi sesuatu hal gitu. Jadi lebih baik dilakukan pemeriksaan pranikah. Jadi si A dan si B sama-sama tahu status kesehatan pasangannya masing-masing. Jadi kalau misalnya sudah tahu misal si A kenapa si B kenapa nanti kan bisa melakukan pencegahan secara lebih dini ya tujuannya sih itu sebenarnya lalu di kemudian harinya juga tidak ada penyesalan ya dengan mengetahui penyakit-penyakit apa yang ada dan status kesehatan masing-masing kan kita bisa mencegah juga untuk keturunan kita berikutnya misalnya kita ada contoh, mohon maaf ya, ada penyakit menular seksual, jadi kan bisa dicegah. Oh mungkin jangan punya anak dulu, berobat dulu, atau seperti seperti itu salah satu contohnya ya. Lalu misal ada diabetes, ada gula, ada riwayat keturunan, misal ada kelainan darah dan sebagainya, nanti bisa diatasi terlebih dahulu. Seperti itu sih sebenarnya. Kalau di luar negeri memang sudah menjadi ini ya, sudah menjadi hal yang baku ya untuk melakukan medical check up pranikah
apa namanya sejak sebelum pernikahan ya. Kalau di Indonesia mungkin belum begitu banyak, tapi kita tetap menganjurkan untuk melakukan medical check up pranikah karena penting untuk mengetahui status kesehatan dari pasangannya masing-masing. Seperti itu, Kintan. Baik dokter, terima kasih banyak atas jawabannya. Jadi untuk sahabat Pramita semua, selain dilihat bibit, bebet, bobot, jangan lupa Ya, untuk medical check up pranikah ya dok ya, mumpung lagi ya, ada promo HUT ke-35 di Pramita Lab. ya, Oke, betul sekali. dokter kita lanjut beberapa pertanyaan dari sahabat Pramita semua ya dok ya. Ini ada pertanyaan dari Nadia Hasan. Dok, bagaimana cara terbaik olahraga khususnya bagi seseorang yang bekerja sampai larut malam dan jarang sekali ada waktu untuk olahraga, dok? Hmm, ya, saya coba jawab ya untuk Mbak Nadia ya. Bekerja sampai larut malam sebenarnya kurang bagus untuk kesehatan juga ya, karena dengan bekerja sampai larut malam, kualitas istirahat juga akan menurun. Selain itu juga bisa menurunkan daya tahan tubuh kita. Kalau daya tahan tubuh kita menurun, nanti ke depannya kita akan rentan sekali terhadap berbagai macam penyakit ya, seperti yang sederhana aja misalnya flu ya. Jadi kan flu itu bisa disebabkan karena daya tahan tubuh kita yang menurun juga. Jadi sebaiknya tidak dianjurkan ya kalau untuk bergadang lah istilahnya ya. Jadi kurang lebih 6 jam kita perlu waktu untuk istirahat karena kita juga perlu memulihkan kondisi keadaan kita juga, kondisi kesehatan kita untuk kita memulai aktivitas besok paginya lagi. Kalau untuk olahraga sih sebenarnya mungkin kalau waktu terlalu banyak mungkin tidak ada, tapi boleh disempatkan sekitar sekitar kurang lebih 15 sampai 30 menit bangun agak pagi, aktivitas sebentar di sekitar rumah, lalu bisa setelah itu mandi dan pergi ke kantor. Harus disempatkan sih kalau untuk olahraga ya. Kalau kita nunggu sempat, biasanya sih waktunya nggak ada yang sempat ya. Biasanya terpakai terus, oh sibuk ini, sibuk itu gitu ya. Jadi bisa disediakan satu waktu kapan kita sempatnya gitu. Misalnya bangunnya agak lebih pagi, lalu kita sempatkan untuk olahraga sedikit, cukup 15 menit sampai 30 menit itu dilakukan selama seminggu 5 kali ya baiknya ya. Justru tidak dianjurkan sih kalau untuk diborong misalnya 1 minggu 3-4 jam cuma 1 kali. Sebenarnya tidak dianjurkan seperti itu. Ya tentunya kita harus memiliki juga kualitas tidur yang baik ya, karena kualitas tidur ini penting sekali untuk memulihkan stamina kita untuk kembali beraktivitas di esokan harinya. Begitu sih Mbak Kintan. Moga-moga Baik, menjawab dokter, ya. terima kasih banyak. Semoga Ya, ini menjawab Mbak Nadia ya, dok ya. ya, Dok, ini ada pertanyaan terakhir nih, dok, dari sahabat Pramita. Sebetulnya masih banyak pertanyaannya, cuman ini untuk sesi Q&A dengan sahabat Pramita. Ini pertanyaan terakhir ya, dok ya. ya. Dokter, udah dari Afif Heri. Dok, udah makan sayur dan buah, tapi saya masih tetap sering begadang. Apakah ini juga bisa disebut sehat, dok? Hmm, kalau bergadang ini sebaiknya dikurangin sih ya, Mas Afif Heri ya. Sebaiknya dikurangin karena seperti yang saya sudah ini di depan tadi, karena bergadang itu bisa mengganggu imunitas kita ya. Jadi faktor sehat itu tidak cuma hanya dari satu faktor aja, tapi banyak faktor yang saling menunjang untuk kehidupan kita yang lebih baik seperti itu. Baik, dokter, terima kasih banyak. Jadi tetap harus seimbang ya, dok ya, antara Ya, harus istirahat dan seimbang. juga konsumsi makan makanan Iya, ya. betul sekali, Baik, Kintan. dokter, terima kasih banyak. Ini masih ada waktu ternyata, dok. Ada pertanyaan dari Kevin Nadira underscore Isya, dok. Dok, Ya. saya ada kucing dan anjing, dok. Apakah setiap pemelihara harus vaksin anti rabies dan tokso, dok? Untuk jangka panjang, apa berpengaruh pada kesuburan? Karena saya merupakan wanita. Hmm. eh untuk Mbak siapa ya? Untuk pertanyaan ini ya, untuk Tokso ya. Kevin Nadira, dok. Oh ya, untuk Mbak Kevin Nadira ya. Sebenarnya kalau untuk kesuburan ya, misalnya kita ada Mbaknya ini sudah menikah atau belum ya? Hmm, Kalau untuk kedepannya ada program untuk hamil dan mempunyai anak ya, nanti perlu ada pemeriksaan khusus ya untuk toksonya. Nanti dilihat apakah ada toksonya, ada virus-virus lainnya. Jadi apa kita kita aman untuk eh, apa namanya untuk hamil gitu ya? Karena memang sih ini apa kalau dari binatang-binatang seperti anjing dan juga kucing ya dari bulunya ini, jadi kita bisa terkena tokso bisa mengganggu kesuburan kita. Tapi sebelum itu ya harus dilakukan pemeriksaan dulu terhadap ininya, terhadap pasiennya pasiennya sendiri harus dilakukan pemeriksaan dulu. Apakah
kita sudah terbebas dari virus-virus tersebut gitu. Sebaiknya sih kalau misalnya kita sudah ada tokso dan lainnya ya harus melakukan pengobatan ya tentunya ya gitu. Baik, dokter. Terima kasih banyak atas jawabannya, dok. Ini sebetulnya masih banyak, dok, pertanyaan dari sahabat Pramita semuanya. Tapi mohon maaf, dikarenakan adanya keterbatasan waktu, tidak semua dapat dijawab ya, sahabat Pramita. Apabila sahabat Pramita ada pertanyaan terkait kesehatan, terkait pemeriksaan kesehatan, sahabat Pramita bisa datang langsung ke Pramita Lab terdekat di kota sahabat Pramita semua dan berkonsultasi langsung dengan dokter pelayanan medis di Pramita Lab tersebut. Betul ya, dokter ya? Iya betul. Nanti Baik. bisa diarahkan untuk pemeriksaannya ya Mbak Kintan ya. Betul, Iya. betul. Jadi ingatkan lagi untuk sahabat Pramita semua, masih ada promo HUT Pramita ke-35, yaitu diskon 35% untuk paket pemeriksaan medical check up dan 25% untuk seluruh pemeriksaan kesehatan. Jadi dimanfaatkan selama masih ada waktu, karena promo ini hanya berlaku sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022. Baik, terima kasih sahabat Pramita yang masih mengikuti acara Instagram Live pada siang hari ini. Tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara. Sesuai janji saya di awal, akan ada 3 sahabat Pramita terpilih yang akan mendapatkan e-money sebesar Rp100.000 dan juga voucher pemeriksaan kesehatan senilai Rp250.000. Namun sebelum saya umumkan siapa saja 3 sahabat Pramita terpilih tersebut, mari kita simak video berikut ini. Hai sahabat Pramita, merayakan 35 tahun anniversary Laboratorium Klinik Pramita, manfaatkan penawaran spesial berbagai paket medical check up sesuai kebutuhan sahabat Pramita, diskon sampai dengan 35%, mulai 3 sampai dengan 12 Oktober 2022. Registrasi melalui Pramita Mobile atau kunjungi Laboratorium Klinik Pramita terdekat. Info WA Sapa Pramita 0888 0305 7700. Love your life because health is very fun. Baik, terima kasih bagi sahabat Pramita yang mengikuti acara Healthy Talk pada siang hari ini sampai dengan selesai. Langsung saja saya bacakan untuk pemenang door prize pada Healthy Talk siang hari ini. Yang pertama ada @nistia_Ayu Destiarni 223. Yang kedua ada Timotius_Ferry_W. Dan yang ketiga adalah @Afif Heri. Saya ucapkan selamat bagi 3 orang sahabat Pramita yang telah memenangkan door prize pada Healthy Talk siang hari ini. Luar biasa sekali bincang sehat kita bersama dengan Dr. Yuliana. Dokter, terima kasih banyak sudah bergabung bersama Pramita Lab di acara Healthy Terima Talk pada kasih siang hari ini, kembali, dokter. Kintan. Sama-sama dokter, sebelum saya sudahi acara Healthy Talk pada siang hari ini, boleh dibantu dokter kesimpulan terkait Healthy Talk pada siang hari ini atau pesan-pesan yang bisa disampaikan ke sahabat Pramita semua. Terima kasih sahabat Pramita semua yang sudah mengikuti acara kita pada hari ini. Mungkin take home message dari saya tidak banyak ya. Secara kesimpulan aja, kalau hidup sehat ini sebenarnya lebih merupakan pola yang berkelanjutan ya. Jadi pola yang berkelanjutan yang tidak bisa hanya 1-2 hari atau minggu. Jadi harus benar-benar menjadi gaya hidup kita. Jadi gaya hidup kita sehari-hari ya. Jadi secara jangka panjang, jangka lama, kalau bisa untuk seterusnya. Jadi hidup sehat ini juga tidak hanya dari asupan makanan saja, tetapi juga dari pola aktivitas kita, dari olahraga kita, dari kita juga mengelola stres. Jadi kita bisa seimbang ya dalam hidup yang sehat ini, seimbang secara fisik, jasmani, dan juga secara mental. Karena tidak bisa kita hanya dalam satu hal aja, tapi harus secara seimbang, secara jasmani dan rohani kita. Ditambah lagi untuk pencegahan ke depannya supaya kita memperoleh kualitas hidup yang baik, hendaknya kita juga rajin melakukan medical check up untuk mencegah penyakit-penyakit yang bisa timbul di kemudian hari buat kita. Seperti itu sih, Kintan. Baik dokter, terima kasih banyak atas kesimpulan ataupun pesan-pesan yang bisa disampaikan sahabat Pramita semua. Jadi bagi sahabat Pramita, seperti apa yang dokter Yuliana katakan tadi, jangan lupa untuk melakukan medical check up rutin, baik itu sahabat Pramita yang masih muda, apalagi sahabat Pramita yang sudah memiliki resiko kesehatan atau Iya, riwayat betul. kesehatan sebelumnya ya dokter ya. Betul. Karena
mumpung lagi ada promo di Pramita, yaitu promo paket pemeriksaan kesehatan, diskon sebesar 35% dan juga promo 25% untuk seluruh pemeriksaan kesehatan di Pramita Lab di seluruh Indonesia selama periode 3 Oktober sampai dengan 12 Oktober 2022. Jadi sahabat Ya. Pramita bisa langsung datang ke Pramita Lab terdekat atau mau konsultasi dulu dengan dokter pelayanan medis di Pramita juga bisa. Atau saya ingatkan lagi nih, sahabat Pramita, mungkin banyak yang belum tahu kalau di Pramita bisa melayani pemeriksaan home service, di mana nanti petugas kesehatannya datang ke rumah, diambil darah di rumah, nanti hasilnya bisa juga langsung dikirim ke rumah. Jadi periksa kesehatan sekarang jadi lebih mudah ya dokter ya, dengan Iya, Pramita Lab betul. tentunya. Baik, Eh, dokter, terima kasih sudah bergabung dengan Pramita Lab pada siang hari ini. Semoga ada kesempatan lain ya dok ya, kita bisa bincang-bincang sehat yang lebih seru tentunya. Iya. Moga-moga Baik, bisa membantu semua ya Mbak Kintan ya. betul, betul. Iya, Semoga semoga berguna. Healthy Talk, Iya, betul. Semoga Healthy Talk pada siang hari ini berguna untuk sahabat Pramita semua, dapat bermanfaat dan juga menambah wawasan semua sahabat Pramita di rumah, betul ya, Dok ya? iya begitu. Baik, terima kasih kepada sahabat Pramita yang masih setia menonton acara Healthy Talk pada siang hari ini. Saya ucapkan mohon maaf jika selama dalam memandu acara ini ada salah kata baik pada saya saat memandu acara ataupun pada Dokter Yuliana. Kita akan bertemu di Instagram Live berikutnya. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada seluruh kru yang bertugas atas terselenggaranya acara ini dengan sukses. Sukses untuk kita semua dan salam sehat dari Pramita Lab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.